Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MPLN Sejada dari Sistem Informasi Bilingual 5A. Di sini saya akan menjelaskan WBS yang saya buat tentang pengembangan sistem informasi akademik berbasis web studi kasus pada SLTA atau lebih dikenal SMA Al Supro Ciputat. Dan yang pertama ialah 1.1 analisis, 1.2 desain, 1.3 uji coba, 1.4 implementasi. Lanjut. Tingkat 1, 1.0 analisis. Tingkat 2, 1.1 analisis masalah, 1.2 analisis kebutuhan, 1.3 menganalisis kebutuhan sistem. Tingkat 3, 1.1 mencari tahu masalah yang ada pada sistem tersebut. Sistem analisis 1 hari. 1.1.1.2 menentukan masalah yang ada. 1.1.3 menganalisa masalah yang telah dirumuskan. Sistem analisis staf administrasi. Tingkat keempat, 1.1.2.1 mencari permasalahan yang berkaitan. Sistem analis 2 hari. Lanjut, WBS analisis kebutuhan. 1.2 analisa kebutuhan. Tingkat 3, 1.2.1 mengumpulkan data untuk analisis kebutuhan menggunakan sistem analis selama 2 hari. 1.2.2 menganalisis kebutuhan. 1.2.3 menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional menggunakan sistem analis selama 4 hari. Lalu 1.2.2 dibagi menjadi 2, yaitu 1.2.2.1 mengidentifikasi sistem lama menggunakan sistem analis 1 hari. 1.2.2.2 mengidentifikasi user menggunakan sistem analis tetap administrasi. Lanjut, WBS menganalisis kebutuhan sistem. 1.3 menganalisis kebutuhan sistem. Tingkat 3, 1.3.1 mengidentifikasi kebutuhan hardware dan software menggunakan sistem analis selama 1 hari. 1.3.2 mengidentifikasi kebutuhan isi dan interaksi menu pada aplikasi menggunakan sistem analis 1 hari. Lanjut, 1.3.3 mengidentifikasi fitur yang diharapkan user menggunakan sistem analis 1 hari. Lanjut dengan WBS desain. Tingkat 1, 2.0 desain sistem. Tingkat 2, 2.1 membuat rancangan sistem. 2.2 membuat rancangan user interface. Tingkat 3, 2.1.1 membuat use case diagram. 2.12 membuat data flow diagram. 2.1.3 membuat entitas relationship diagram. Lalu 2.1.1.1 membuat rancangan use case diagram sistem informasi akademik berbasis web. 2.1.12 membuat dokumentasi hasil desain fisik proses use case diagram. Lalu 2.1 membuat rancangan data flow diagram sistem informasi akademik berbasis web. 2.1.2 membuat dokumentasi hasil desain fisik proses data flow diagram. 2.1.3.1 membuat rancangan entitas relationship diagram sistem informasi akademik berbasis web. 2.1.3.2 membuat dokumentasi hasil desain fisik proses entitas relationship diagram. Lalu WBS uji coba. Tingkat 1.3.0 uji coba. Tingkat 2 3.1 melakukan uji coba. 3.2 mengatasi permasalahan pada sistem baru tersebut. 3.3 pelatihan user.
3.1.1 melakukan uji coba pada sistem informasi akademik berbasis web yang telah dirancang. 3.2.1 mencari dan kelemahan pada sistem tersebut, lalu mengantisipasi dengan sebaik mungkin. Tingkat 1, 3.0 uji coba. Tingkat 2, 3.4 pemasangan sistem menggunakan sistem analis programmer. 3.5 membuat dokumentasi hasil uji coba. Staf administrasi 2 hari. WBS implementasi. Tingkat 1, 4.0 implementasi. Tingkat 2, 4.1 pemilihan hardware. 4.2 penyusunan desain. 4.3 pengujian unit. Tingkat 3, 4.1.1 menyiapkan dan membeli perangkat keras yang sesuai dengan sistem informasi berbasis web atau disebut dengan staff supporting. 4.2.1 melakukan dan menyiapkan rancangan yang telah didesain secara terstruktur. 4.3.1 user menggunakan sistem baru yaitu sistem informasi akademik berbasis web. Tingkat 1, 4.0 implementasi. Tingkat 2 penutupan proyek. Tingkat 3 rapat evaluasi hasil proyek, membuat dokumentasi hasil perancangan sistem informasi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,